Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Astriana, NIM saya 112-19156. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat form login. Langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya, lalu klik File, New Project, klik Java Application, lalu Next. Kita nama projectnya PBO2, terus checklist create mainnya kita hilangkan, klik finish. Jika sudah, kita klik kanan pada source page, klik new, klik JFrame form karena kita akan membuat form. Class name-nya misalkan tugas 1. Klik finish. Jika sudah seperti ini, klik kanan pada frame, lalu kita set layout. Dan pilih grid layout. Kenapa harus grid layout? Karena ketika frame ditimpa panel akan menyesuaikan ukurannya. Selanjutnya kita pilih panel, drag ke frame. Nah, panel ini akan menyesuaikan ukuran si framenya. Jika sudah, kita klik pada framenya, lalu set layout, lalu absolute layout. Kenapa absolute layout? Karena ketika panel dan frame bergabung, komponen-komponen bisa diatur. Lalu kita akan mengubah background frame. Caranya, klik kanan pada frame, lalu properties. Nah, kita pilih background, klik titik-titiknya itu. Kita pilih warnanya, misalkan warna ini, klik OK, close. Kita atur border dulu, klik border, titik-titik itu, lalu line border. Nah, kita atur ketebalannya, misalkan 2, lalu OK, close. Nah, jadinya seperti ini. Karena di saya navigatornya nggak muncul, jadi kita munculin navigatornya dulu di Windows, lalu navigator. Nah, muncul sebelah kiri. Lalu klik JFrame, klik kanan, properties, lalu kita cari preferred size, ada di bawah. Misalkan ini lebarnya 500 dan height-nya, tingginya 400. Klik OK, close. Dan klik kanan pada JFrame juga, properties, kita cari resizable. Ini checklistnya dihilangkan, close. Nah, jika ingin menyisipkan gambar, klik label, klik pada frame, klik kanan pada label, lalu properties, lalu pilih icon, klik external image, lalu browse. Misalkan bunga 1, open. Oke, close. Kita sesuaikan gambarnya. Misalkan di sini, lalu labelnya ini kita hilangkan saja. Lalu kita membuat form loginnya, klik label. Di sini label 3-nya diganti dengan form login. Nah, jika ingin mengubah fontnya, kita klik kanan properties, lalu kita ke font,
Di sini font stylenya ada plain, bold, italic, dan lainnya. Kita misalkan size-nya 18. Ya, jadinya begini. Nah, kita copy saja ini yang tadi form loginnya untuk digunakan untuk username dan password. Kita copy paste. Dan diganti dengan username. Nah, kita paste lagi untuk passwordnya. Diganti password. Kita paste lagi untuk titik 2-nya. Lalu untuk pengisian username-nya kita klik text file. Sesuaikan ukurannya. Dan untuk pengisian passwordnya kita pilih password file. Sesuaikan dengan ukurannya, kita hilangkan titik-titiknya. Jika sudah, kita klik button untuk login dan reset. Button pertama kita login. Dan button kedua untuk reset. Jika sudah, kita buat folder baru untuk tampilan setelah login. Caranya sama seperti tadi. Klik sort page new, JFrame from. Misalkan class name-nya halaman utama. Jika sudah, kita klik label karena untuk menamainya selamat datang. Ganti teksnya menjadi selamat datang. Lalu kita rubah fontnya, sesuaikan saja. Lalu kita akan menyisipkan gambar supaya tampilannya tidak kosong banget. Caranya sama seperti tadi, ke icon. Jika sudah menyesuaikan gambarnya, kita pilih button untuk layout-nya. Kita sesuaikan desainnya sendiri. Jika sudah, kita kembali lagi ke tugas 1, yaitu form login. Kita double klik loginnya supaya masuk ke scriptnya. Kita rubah scriptnya. Di sini saya sudah menyiapkan skripnya, tinggal paste saja. Nah, di sini masih banyak merahnya ya, yaitu berarti error, masih error.
Kita kembali ke desainnya dulu. Untuk pengisian username, klik kanan, change variable name. Ini diganti menjadi txt user. Ini terserah ya, mau apapun juga. Dan untuk passwordnya juga sama. Kanan, change variable name, txt pass. Oke, kita double klik kembali loginnya. Di sini username diganti txt user yang tadi untuk username. Di sini password diganti txt password yang tadi untuk password. Dan new welcome ini diganti halaman utama karena tampilan setelah login foldernya saya kasih nama halaman utama. Jadi diganti halaman utama. Username ini diganti txt user sama. Dan password ini diganti txt pass. Mengapa saya membuat if-nya ini 4? Karena tugas dari beliau ketika kolom user dan password tidak diisi, langsung klik login, maka akan muncul kolom user dan password tidak boleh kosong. Dan ketika user tidak diisi, langsung login, maka akan muncul kolom user tidak boleh kosong. Dan sebaliknya juga. Di sini username dan password ini diganti dengan txt user dan txt pass semua ya. Kita langsung run saja. Ranknya di tugas pertama. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita coba ya. Misalkan kita langsung klik login, maka akan muncul seperti ini, kolom user dan password tidak boleh kosong. Dan misalkan kita mengisi username-nya doang, tapi passwordnya tidak diisi, akan muncul kolom password tidak boleh kosong. Dan ketika passwordnya doang yang diisi, maka akan muncul kolom user tidak boleh kosong. Dan ketika username dan passwordnya salah, maka akan muncul kolom user dan password salah. Kita coba yang benarnya, admin dan passwordnya admin. Kita langsung login. Nah, maka akan muncul seperti ini. Gunanya logout itu untuk kembali ke form login. Dan fungsi reset di sini, ketika username dan password salah, maka tidak perlu repot-repot untuk menekan delete. Kita langsung klik reset saja, maka akan menghapus otomatis. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.